Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini di Weekly Guide Komsel di akhir bulan September. Saya percaya selama bulan September kita sudah mendengar arahan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran supaya kita terlepas dari setiap penyesat-penyesat ya, supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan membangun iman kita di dalam kebenaran. Nah, hari ini kita akan belajar bersama di dalam 2 Yohanes, bagaimana Rasul Yohanes menuliskan kehidupan untuk sebuah jemaat, untuk mereka bisa melakukan sesuatu supaya mereka bisa hidup di dalam kebenaran dan terlepas dari penyesat-penyesat itu. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat, dikatakan demikian Bapak Ibu dan Saudara. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ada satu hal yang Yohanes pada waktu itu tuliskan untuk mengingatkan di jemaat, bahwa mengingatkan sebuah perintah yang ketika saya buka itu mengacu kepada apa yang Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-12, dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Yohanes mengingatkan apa yang menjadi perkataan Yesus pada waktu itu untuk tinggal dalam kasih, namun bukan kasih yang biasa. Sama seperti Kristus mengasihi kehidupan kita, demikian juga kita perlu mengasihi satu orang dengan yang lain. Ini seperti dengan value kita di care, itu salah satunya tentang real love. Kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Kita mau selama 2 minggu depan kita belajar membangun ini di tengah-tengah komunitas kita. Kenapa? Karena kebenaran dan kasih adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita terus belajar tentang kebenaran, ada satu hal yang kita terus mengerti, bahwa kebenaran yang kita hidupi setiap harinya akan membawa kita semakin mengenal kasih Kristus, dan kasih Kristus itu akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dalam komunitas sel Bapak Ibu Saudara dalam minggu-minggu ini? Saya percaya kita terus menggali firman Tuhan, namun boleh kita berhenti sejenak sambil kita mengevaluasi, apakah hari ini di tengah-tengah komunitas kita kasih itu semakin hambar, atau kita justru semakin kita menggali kebenaran, semakin kita ingin terus tinggal di dalam kasih Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya karena Yohanes mengerti tentang hal ini dan mengingatkan jemaat pada waktu itu. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, ayat ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ada satu ciri yang Yohanes juga jelaskan, bahwa kalau ada yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia adalah salah satu penyesat. Dan hal ini kita bisa belajar sama-sama untuk kita terus menggali lebih dalam. Saya percaya arahan selama bulan ini akan terus membuat kita semakin antusias untuk menggali kebenaran. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak tersesat. Namun Yohanes dengan khusus pada waktu itu mengingatkan jemaat untuk apa? Supaya setiap jemaat tinggal di dalam kasih. Sama seperti ayat yang kita terus baca setiap minggunya di Efesus, dikatakan demikian Bapak Ibu. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Hari ini mari kita terus bersama-sama dalam komunitas kita. Ketika kita belajar kebenaran supaya kehidupan kita tidak tersesat, Yohanes malah mengingatkan di dalam kebenaran ada kasih yang kita perlu hidupi setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu selama 2 minggu depan, maukah kita menggali, mengevaluasi di dalam komunitas sel kita. Kebenaran tidak pernah terlepas, tidak pernah bisa dipisahkan di dalam kasih Kristus. Maukah kita sama-sama, bagaimana kita membangun di tengah-tengah komunitas sel? Mari kita mengambil waktu bersama-sama di tengah komunitas sel untuk kita mengambil 2 pertanyaan di tengah-tengah komunitas sel kita. Yang pertama, apakah kasih Kristus masih tinggal di tengah-tengah komunitas sel Bapak Ibu dan Saudara? Dan yang kedua,
Apa yang bisa Bapak, Ibu, dan Saudara kerjakan di tengah-tengah komunitas supaya kasih Kristus bisa terus terekspresikan dengan baik di tengah-tengah komunitas sel? Karena saya percaya Bapak, Ibu, di tengah-tengah kondisi yang kita sedang alami, saya percaya kita mau semakin kita tinggal di dalam kebenaran, kasih Kristus akan terus dinyatakan di dalam komunitas sel. Karena kebenaran dan kasih tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus memberkati.